Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Permatasari dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Lampung dengan NPM 22130230024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom. Sebelum kita ke John Dalton dan ke J.J. Thomson serta Rutherford, Niels Bohr dan juga mekanika kuantum, kita seharusnya mengenal dulu Demokritus. Pada zaman dahulu ada seorang bernama Demokritus. Dia itu mengatakan bahwa materi itu disusun oleh sebuah partikel yang paling terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, atau yang biasa kita kenal dengan sekarang adalah atom. Nah, sebelum partikel dasar atom, elektron, proton, dan juga neutron ada seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1804. Nah, John Dalton ini membuat teori tentang struktur materi, di mana teori tersebut disebut dengan teori atom yang biasa kita kenal dengan teori atom Dalton. Dalton mengungkapkan teorinya dalam serangkaian postulat seperti berikut. Yang pertama, suatu zat tersusun dari suatu partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Atom dari unsur yang sama adalah identik dan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lainnya. Yang ketiga, suatu atom unsur bersifat permanen dan tidak dapat diuraikan. Yang keempat, suatu senyawa terbentuk dari penggabungan dua atau lebih atom unsur. Dengan teori atom tersebut, Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa. Karena menurut teori tersebut, atom bersifat permanen dan tidak terdekomposisi dalam reaksi kimia, tidak akan ada perubahan massa atom. Lalu setelah ke John Dalton, nah di John Dalton ini diibaratkan atom itu sebagai bola pejal, di mana di dalam bola pejal itu hanya seperti bola saja, tidak ada neutron, belum ada neutron, elektron, dan juga proton. Diibaratkan sebagai bola pecah saja. Nah, oleh sebab itu teori atom John Dalton ini mengalami kelemahan, di mana tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, dan juga kelebihannya itu dari teori John Dalton ini menarik minat para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut apakah teori John Dalton ini dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, dari kelemahan model atom John Dalton ini lalu diperbaiki oleh J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini melakukan eksperimennya yang biasa dikenal dengan menggunakan sinar katoda. Dengan hasil eksperimennya, ia menyatakan bahwa ada partikel yang bermuatan negatif dalam suatu atom disebut dengan elektron, dan atomnya diibaratkan seperti roti kismis yang dikelilingi oleh elektron dan partikel sehingga bermuatan positif dan bersifat netral. Jadi kalau kata J.J. Thomson, itu tuh atomnya itu digambarkan seperti bola pejal di mana dikelilingi oleh elektron dan partikel lainnya sehingga bersifat netral. Nah, jadi di J.J. Thomson itu sudah mengenal elektron melalui sinar katodanya. Yang ketiga, setelah pada tahun 1911 itu ada Rutherford. Kata Rutherford gini, model atom di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasi sehingga menambah besaran suatu volume. Lalu 2 tahun setelah Rutherford menyatakan teori atomnya, kemudian Niels Bohr pada tahun 1913. Bohr mengemukakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan itu, elektron itu disebut kulit atau tingkat kulit elektron. Setelah 1913 Niels Bohr, lalu muncullah mekanika kuantum. Model mekanika kuantum ini adalah teori atom modern, di mana model atom paling modern yang digunakan hingga saat ini. Modelnya itu berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilinginya dalam suatu orbital.